Oke, halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di live streaming SMK Bakti Karya Parigi. Teman-teman yang nonton jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video konten dari kami. Nah, teman-teman, kita kan udah kurang lebih 3 bulan nih belajar di rumah aja pokoknya. Nggak ke sekolah, nggak melakukan interaksi dengan teman-teman. Dan sekarang kita udah memasuki tahun ajaran baru, belajar lagi tapi secara daring. Gimana sih cara menciptakan suasana belajar tapi di rumah gitu. Kali ini aku udah ditemenin sama Bung Ai yang akan membagikan tips agar belajar di rumah itu lebih asik. Nah, Bung Ai apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman, kalau ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan silakan tanya di kolom live chat ya. Nah, Bung Ai, gimana sih cara menciptakan suasana belajar yang asik di rumah? Karena kan kalau di rumah bawaannya mau males-malesan, mau duduk-duduk tidur-tiduran. Betul, betul, betul. Nah, belajar itu kan sebetulnya bisa di mana saja ya, Iya. dan bisa kapan saja, Oke. dan bisa didampingi oleh siapa saja. Terus mau belajar apa saja bebas. Karena manusia sejatinya butuh belajar itu untuk mengupdate wawasan, untuk memperbaiki perilaku, untuk memperkuat mental gitu, supaya nggak gampang jatuh gitu, apalagi jatuh cinta. Jadi belajar ini kebutuhan manusia, makanya ada yang bilang long life education itu tuh belajar sepanjang hidup, nggak sebatas hanya di sekolah, nggak sebatas hanya dapat ijazah, misalnya ada ujian hidup lebih berat gitu. Makanya orang harus belajar terus-terusan. Nah, tadi pertanyaannya gimana sih cara menciptakan atau cara belajar dengan asik gitu. Di rumah Tapi di rumah gitu loh. Nah, sebenarnya di rumah atau di sekolah juga sama saja. Bedanya tipis-tipis lah. Nah, belajar dengan asik di rumah itu tentu tidak bisa lepas dari belajar, dari suasana belajar. Dalam pendidikan itu yang paling penting ada dua aspek. Satu, suasana belajar, kedua proses pembelajarannya. Jadi pendidikan itu memperhatikan kedua aspek itu. Makanya definisi pendidikan itu diawali dengan upaya sadar terencana supaya suasana belajar dan proses prosesnya itu. pembelajaran ya bisa menumbuh kembangkan potensi siswa gitu. Nah, suasana belajar ya mau nggak mau harus diciptakan. Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu di mana tercipta dengan sendirinya. Nah, tapi itu kan kasuistik yang kayak gitu. Istilahnya kalau kita mau benar-benar belajar ya suasana belajarnya sendiri harus kita ciptakan. Misalnya nih, kalau memang niat mau belajar gitu ya, walaupun Oke. di rumah, ya jangan sampai tidur. Oke. Ya berharap belajarnya di dalam mimpi gitu kan. Ya bisa jadi mungkin ada laduni atau bisa berinteraksi dalam mimpi, tapi kan itu nggak masuk akal gitu. Justru kalau kita benar-benar niat mau belajar, yang pertama kita ya bangun dulu gitu kan. Artinya mandilah apalah, tapi ada juga kan yang suasana belajarnya enakan kalau nggak mandi gitu kan, Oke. anget-anget kayak ayam gitu. Nah, ya bisa juga, cuma kesiapan fisik, kesiapan mental, fokus gitu ya. Beberapa pertemuan yang lalu saya juga pernah ngomong sama teman-teman juga soal betapa pentingnya fokus dalam belajar. Jadi di tengah keriuhan suasana, apalagi suasana rumah tangga ya, naik turun kadang-kadang Oke. berisik gitu kan, lagi mau belajar tapi malah disuruh ngepel, disuruh Oke. apa, ya sebetulnya bisa tetap ngepel sambil fokus belajar. Nah, tapi apa yang dipelajari, nah itu nanti bisa belajar apa saja. Nah, karena ini pembelajaran ini harusnya ada di sekolah, Jadi terus pindah ke tiba-tiba rumah. pindah ke rumah gitu loh. Sebetulnya ini bagus malah, supaya orang tidak terkerangkeng. Pengetahuan itu nggak cuma ada di sekolah, terus praktek juga nggak bisa cuma di sekolah gitu. Terus yang mendampingi nggak cuma harus guru yang ada di sekolah, Oke. tapi biasa aja siapapun bisa gitu. Makanya bisa belajar di mana saja, bisa belajar kapan saja, bisa belajar apa saja, bisa belajar dengan siapa saja, asal jangan sama mantan, Oke. itu bisa gitu loh. Makanya teman-teman sebetulnya
syarat untuk menciptakan suasana belajar itu ya komponen-komponen yang ada di sekitar kita mesti dikondisikan terlebih dahulu. Lebih siap kita mengkondisikan suasana belajar, itu pembelajaran akan lebih asik. Oke, berarti kitanya sendiri harus kenal dulu ya, nyamannya belajar kayak gimana, itu tadi mandi dulu atau mending gak usah mandi, sarapan dulu atau Betul. enggak sarapan dulu. Betul. Nyaman untuk belajar ya, bukan nyaman dalam arti nyaman tapi nggak untuk belajar ya. Tadi kayak makhluk rebahan kan Oke. banyak nih sekarang berkeliaran di mana-mana gitu. Nah, makhluk rebahan ini ada yang niatan sambil belajar, ada yang menikmati rebahannya tapi Oke. lupa belajarnya. Nah, makanya suasana belajar itu yang mesti diciptakan salah satunya dengan suasana yang mendukung proses belajar. Contohnya kayak gini. Saya mau mempelajari misalnya tentang mau mempelajari apa misalnya? Mau mempelajari tentang editing video. Oh, oke, ngedit video. Ngedit video itu bisa nggak sih yang kita siapkan itu misalnya hanya catatan kertas. Kalau dalam ngecek narasi gitu ya atau naskah ya bisa saja. Tapi kalau sudah ke tahapan editing itu kan agak sulit gitu. Oke. Belajarnya kayak gimana? Paling tidak kan butuh video tutorial misalnya atau orang yang ada di dekat situ tapi bisa ngajarin ngedit gitu, Oke. atau misalnya bahan-bahan editannya gitu loh. Videonya. Bahan kontennya walaupun nggak ada video bisa pakai teks kan, asal memang ada aplikasi yang mendukung Oke. untuk itu. Tapi jangan sampai gini, kita nyiapin gitu ya, ini alatnya juga udah ada gitu, tapi nggak fokus pikirannya, ya tetap aja itu kayak orang yang pernah skripsi gitu ya, skripsinya nggak selesai, yang disalahkan itu wah ini kan karena skripsi itu susah, dan bukan, itu karena kurang fokus. Kitanya sendiri belum siap ya. Jadi kesiapan suasana belajar itu akan berguna kalau kitanya sendiri siap, fokus gitu, menentukan kita mau belajar apa nih hari ini gitu. Misalnya di jadwal hari ini harusnya belajar soal editing, berarti kita fokus deh, niatkan tekad gitu 1 jam 2 jam itu belajar soal editing, fokus aja di situ. Itu langkah pertama sih gitu. Nah, tapi kan kalau generasi milenial, kalau yang hasil riset gitu ya, gampang ke distract gitu. Ngelihat notifikasi dikit udah deh konsentrasinya bubar. Makanya fokusnya pun lebih sedikit gitu, lebih waktunya lebih sedikit. Nah, itu ngatasin itu kayak gimana? Baik. Yang lebih ekstrim nih ya, ada data sebetulnya menarik. 20 jam per minggu ternyata rata-rata orang menghabiskan waktu di depan gadget. Nah, ini kan 20 jam. Wow, berarti kalau satu harinya itu kira-kira ya bagi 7 lah kira-kira gitu. Itu kan lama sekali ya. Untuk ukuran rata-rata. Ada yang lebih banyak daripada itu. Saya aja mungkin satu hari itu bisa sampai 4 jam 5 jam itu depan layar aja gitu. Mau layar HP atau layar laptop gitu. Nah, itu kan cukup banyak banget ya. Dan urusan distraksi apakah ada nggak sih di situ? Ada selalu, apalagi notifikasi gitu. Dan yang paling menyebalkan itu notifikasinya biasanya dari nomor yang nggak dikenal, terus tiba-tiba ada tuh say hey gitu. Say hey, nanyain Pak kita diterima atau belum ini di Bakti Karya. Banyak gangguan, jadi gimana caranya supaya nggak terdistraksi, yaitu niatan tadi ya, tekadnya aja dibenerin. Kalau misalnya belajar niatnya fokus mau belajar editing, matiin dulu itu tuh WhatsApp-nya gitu. Jadi di offline kan dulu aja, belajar kan karena pakai aplikasi misalnya KinoMaster, terus Premiere atau apapun, itu hilangkan dulu tuh si berdebah WhatsApp itu. Jadi aplikasi yang selain dibutuhkan buat proses belajar Betul. mengajar itu matiin dulu notifikasinya. Iya, jadi nggak usah kita berharap ada seseorang yang mention di Instagram, nggak usah ada seorang begitu dimatiin aja udah paket datanya, atau modenya mode pesawat gitu biar cepet. Kayak gitu. Jadi itu bukti bahwa kita memang betul-betul fokus dan merencanakan, kan itu tadi pendidikan upaya sadar terencana ya. Jadi kita juga harus menyadari kalau kita sedang mempelajari sesuatu. Gitu. Itu kan tadi dari diri kita sendiri nih. Kalau daring itu personal orang kan beda-beda. Kalau belajar sendiri dia bisa menentukan waktunya sendiri, suasananya sendiri. Tapi kalau sekolah daring udah ada jadwalnya, terus satu kelas bisa sampai 20 orang dengan pengajarnya yang mungkin
secara langsung aja dia udah bikin ngantuk, apalagi daring gitu. Ya. Kalau itu gimana? Ya memang ini saya perspektifnya dari pihak sekolah dulu ya. Pihak sekolah itu merencanakan pembelajaran. Nah biasanya juga disertai dengan koordinasi. Awalnya koordinasi guru-guru sesama guru itu koordinasi. Di zaman pandemi ini yang penuh dengan hiruk pikuk permasalahan di mana-mana. Nah, ini gimana caranya supaya pembelajaran efektif? Biasanya guru-guru koordinasi, kalau di kita sih koordinasi untuk menggabungkan beberapa mata pelajaran misalnya, atau blocking mata pelajaran berdasarkan kelompok-kelompok. Setelah itu dirancang ini akan disampaikan kapan, masuklah penjadwalan. Metodenya bagaimana? Ada yang metode simetris, ada yang asimetris gitu ya. Kita kadang keliru memahami proses belajar di rumah itu memindahkan pembelajaran di sekolah ke rumah. Tidak serta-merta memindahkan itu. Nah, makanya kita perlu belajarnya itu apa istilahnya, ada metode-metode tertentu yang itu nanti diberitahukan ke siswa. Misalnya metodenya ya udah metodenya asimetris aja, nggak usah langsung gitu, karena apalagi di Bakti Karya ya, siswa dari berbagai macam pulau dan sinyalnya nggak sama, waktunya juga nggak sama. Ya udah kita bikinnya begini aja nih, ini pembelajaran juga gitu. Yang penting memang jelas apa yang mau dipelajari kira-kira gitu. Terus nanti tadi gimana, kan tiap orang beda-beda ya. Iya, ada yang mau belajar sendiri, ada yang belajar hanya berkelompok gitu. Ada juga yang belajarnya pengen berdua sama ceweknya gitu kan. Itu kan ada pasti yang kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya belajar sendiri pun tetap enjoy? Ya itu tadi, fokus, suasananya dibikin nyaman kayak gitu. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak I tentang cara menciptakan suasana belajar yang asik di rumah. Nah, kita belum asik nanti ya, kita lanjut lagi. Sebelum kita sampai ke tahap yang asik ini, kita jeda dulu yang satu ini. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama aku Welin dan juga Bung Ai. Nah, tadi di awal kita udah ngobrolin tentang menciptakan suasana belajar di rumah supaya kita fokus sama apa yang mau kita pelajari. Nah, kali ini kita akan membuatnya menjadi lebih asik. Caranya adalah? Nah, kita balik lagi ke proses apa sebenarnya belajar itu bisa dilakukan sendiri atau tidak? Bisa. Dengan siapa? Ya dengan orang-orang juga bisa, ada pendamping juga bisa. Nggak ada orang lewat tutorial, nggak ada tutorial bisa lewat bantal. Yang penting ada imajinasi gitu loh. Ada temen yang menyertai kita. Kalau misalnya ada orang yang kebiasaannya belajar pengen selalu ada temen kayak gitu kan. Pernah nonton film ini nggak, Castaway? Enggak. Ada 2 film Castaway, itu satu buatan Amerika, satu buatan Korea tuh. Castaway on the Moon kalau nggak salah judulnya. Nah itu tuh ada orang yang Castaway itu terpental, bukan terpental, apa tuh? Terdampar. Nah, ada orang yang terdampar terus dia stres lama-lama, Tom Hanks gitu. Terus dia akhirnya suatu waktu karena dia nggak bisa sendiri, akhirnya menggunakan barang-barang bekas di situ, buah kelapa dijadiin kepala orang gitu. Terus akhirnya jadi temennya dia gitu. Nah akhirnya stresnya tuh menghilang. Nah sebetulnya teman-teman yang biasanya belajar banyakan orang, serunya kalau banyakan orang mau belajar gitu loh. Kalau sendiri ya semedi katanya. Gitu. Nah itu bisa juga tekniknya kayak gitu. Kalau bapaknya nggak bisa dipakai ngedampingin gitu, nggak bisa digantung, maksudnya nggak bisa ditaruh gitu, mendampingi langsung gitu ya. Ya bisa sekarang pakai bantal kayak atau pakai apa kayak atau pakai foto gitu. Iya, misalnya dia ngebet sama aktor Korea gitu ya. Siapa tokoh Korea yang terkenal sekarang? Jin gitu? Jungkook. Nah, si Jungkook misalnya, ya pasangin aja fotonya di depan di-print itu. dulu gitu, terus taruh tempel di bantal gitu. Biar kayak belajarnya tuh kayak ada temennya. Halo Jungkook gitu kan, aku nih mau belajar edit, itu bisa. Nah artinya kita menyiapkan hal-hal yang memang membuat suasana asik dulu gitu.
ini mah mau belajar fokus yang foto yang masih tertempel, foto kiriman mantan. Iya, Ah, itu mah nggak bakal ada gunanya gitu loh, nggak ada gunanya. Mantan itu berguna cuma di masa lalu, oke. sisanya mah nggak ada gunanya. Nah itu gimana caranya supaya suasananya terbangun. Nah suasana terbangun di sini tuh dan membuat kita punya curiosity gitu, punya Rasa apa, penasaran. rasa penasaran yang tinggi. Nah itu justru momentum yang bagus buat belajar. Nah ada hambatan biasanya kalau di rumah, biasalah ya, hambatan alam. Nah, misalnya lagi asik-asik belajar, asik-asik fokus gitu ya, oh volume musik udah dinaikin tapi kita masih on gitu belajar kayak gitu, dimarahin lah sama orang tua kan, atau disuruh beli minyak, beli Oke. gas kayak gitu, atau nyapu. Nah ini kan problem-problem seperti ini juga harusnya bisa dihindari, makanya ngobrol dulu lah sama orang tua. Aku mau fokus belajar 2 jam, jangan Jangan diganggu. diganggu, kira-kira gitu. Kalaupun mau join, ayo, tapi bilang-bilang dulu gitu loh. Nah supaya apa? Moodnya ini nggak beralih, atau kita lagi fokus perhatian kita nggak beralih kayak gitu. Jadi Jadi kalau pengkondisian itu. lagi asik-asik terus tiba-tiba disuruh udah keluar rumah udah males deh, udah Iya buyar udah malas. kemana-mana Nanti konsentrasi. menciptakannya memang bisa diciptakan lagi, cuma memang butuh proses lagi kan. Akhirnya sibuk kita menata belajar yang asik, belajar yang enak, suasananya menyenangkan, sementara ngebangunnya aja terus kitanya belajar enggak. Nah itu jadi problem. Makanya komunikasi lah yang bagus gitu dengan pihak-pihak yang ada di rumah kayak gitu. Nah, itu jadi tanggung jawab sekolah juga nggak sih, apa, mengkomunikasikan ke orang tua? Hmm. Karena kan orang tua juga banyak yang mungkin berkeluh kesah ya, anaknya belajar di rumah, bukan belajar ini memang malah tidur atau Oh, kuotanya nggak cukup. Nah, itu hmm, pihak sekolah harus hmm, mengkomunikasikan langsung atau enggak? hmm. Nah sebetulnya pihak sekolah tuh begini sekarang itu kan, saya mundur dulu ke belakang ya. Oke. Ngapain sih sekolah repot-repot ngurusin anak orang buat belajar? Ya itu kan. Harusnya kan tugas pembelajaran itu ada di pribadi masing-masing. Sebelum orang bisa menemukan pola pembelajarannya, itu seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, kapan nih sekolah dibutuhkan gitu loh. Nah, perkembangan zaman kita ini, perkembangan manusia gitu, peradaban manusia itu membutuhkan sekolah itu sebetulnya untuk ya itu tadi, menciptakan suasana belajar. Karena kalau belajar sendiri-sendiri bisa jadi kurang konsultasi gitu loh, atau kurang, ya kalau istilahnya brainstorming nih, nyari ide, ya kurang temen aja gitu loh. Nah akhirnya ya udah, yang kira-kira minatnya sama kayak ini di Bakti Karya nih, minatnya kan multimedia kejuruannya, yang minatnya belajar multimedia dikumpulin kan itu lebih asik. Jadi sekolah itu sebetulnya untuk mempertemukan orang yang punya niatan yang sama, mempelajari Hal yang sama. ya hal yang walaupun beda-beda ya, tapi misalnya yang mirip-mirip, supaya apa? Supaya saling mendukung satu sama lain. Karena menciptakan suasana, atau menciptakan apa ya istilahnya, menemukan orang yang sesuai dengan minat kita, terus mendukung kita, itu memang sulit kalau nggak ada sekolah gitu ya. Bayangin misalnya ada satu ahli di negeri antah berantah gitu, terus dia mau mempelajari si keahliannya itu, masa orang-orang tuh harus berkomunikasi seorang-seorang kayak gitu. Nah yang adanya 30 orang ya, daripada random kayak gitu, Dijelas mendingan satu-satu gitu. dikoordinir. Muncullah konsep sekolah. Nah Oke. tanggung jawabnya punya siapa ya? Tanggung jawabnya tetap di personal, sekolah hanya mengkondisikan. Nah sekarang itu kan dikembalikan ke orang tua, malah di beberapa daerah banyak orang tua yang mengeluh, saya kan nggak ngerti katanya ini. Nah, Baru pertama kali juga nah kayak kan gini. baru kerasain sekolah tuh penting sekarang gitu kan. Oke. Walaupun banyak juga malpraktek di dunia pendidikan, banyak juga, atau justru nggak sesuai dengan cita-cita ideal diselenggarakan pendidikan, banyak juga gitu. Tapi setidaknya ini jadi semacam ini apa, ngenyadarin kembali ke orang tua tuh kan. Nah, makanya jangan nyepelein guru gitu loh. Makanya jangan juga kita lost contact sama guru, Oke. karena ternyata anak-anak di rumah itu juga menemukan fokus pembelajaran itu juga ada di sekolah, difasilitasi sama guru kayak gitu. Nah ini mudah-mudahan sih ada perubahan ya ke depannya setelah pandemi ini, orang bisa lebih respect lagi sama orang-orang yang menciptakan tadi suasana belajar kayak gitu.
Jadi lebih mencoba ngelihat sesuatu dari sudut pandang orang lain juga, jadi nggak langsung maksudnya gitu doang, nggak bisa. Iya. Asik nggak? Masih udah asik atau masih Oke, belum asik? ini yang nonton mungkin Ah. udah asik belum nih? Atau ada yang mau ditanyain? Kalau masih kurang asik proses belajarnya, itu tandanya ada yang Oke. masalah gitu. Masalahnya di mana? Bisa jadi di pikiran, butak gitu kan, atau bisa jadi di perasaan masih teralihkan oleh seorang yang baru. Gitu. Oke. Atau misalnya bisa jadi karena memang materinya nggak disukai. Nah, saya juga kadang-kadang gini, bener nggak sih sekolah kalau anaknya itu nggak mau belajar itu? Kayak orang mau disuruh belajar apa mancing gitu, padahal dia nggak suka mancing gitu. Ngapain sih orang mancing, itu kan orang paling bego di dunia ini gitu. Itu nungguin gitu kan, dapatnya segitu, bayarnya mahal kan, sekarang mancing tuh banyak yang bayar gitu ya. Ih, itu sih orang mancing itu nggak masuk akal gitu. Ternyata di tempat lain banyak yang nggak masuk akal, yang nonton bola kan lebih nggak masuk akal gitu. Udah dapat bola Lari-lari. dikejar-kejar, dioper gitu. Yang paling konyol yang nontonnya kan. Dan Udah tahu hore-hore. kayak gitu. Nah itu kalau terus-terusan gitu, ini termezzo aja sebetulnya. Tapi maksudnya yang nggak hobi mancing jangan dipaksa mancing. Nah belajar pun sebetulnya begitu. Ya apa yang ada di dalam diri seseorang, maunya belajar apa, ya harusnya itu yang dipelajarin. Nah masalahnya di kita ini banyak sekali fenomena yang orang nggak tahu mau belajar apa. Jadilah dia disuruh belajar materi multimedia misalnya, malas-malasan karena dia ternyata nggak doyan multimedia. Nah proses menemukan orang doyan apa itu harusnya menjadi prioritasnya sekolah dan prioritasnya orang tua. Jadi orang tua juga harus tahu si anaknya ini mau jurusan apa, mau belajar apa gitu. Jangan cuma asal sekolah, asal dapat ijazah. Ya itu seumur-umur juga nggak akan menemukan Iya, belajar yang asik ya. Pasti akan ngerasa bosan aja terus ya. Oke. Begitu kira. Ini kalau belum asik kita lanjut sesi berikutnya ini. Oke. Itu tadi cara apa supaya belajar lebih asik di rumah, mulai dari harus menyiapkan suasana belajar berdasarkan kita sendiri nih. Terus juga kalau misalkan takut keganggu oleh orang tua, diobrolin dulu sama orang tua kayak gitu teman-teman. Iya, Nah, jangan diem-diem baik jangan gitu diem-diem ya. aja mau belajar, ya udah diem aja di kamar, tapi omongin dulu ke orang tua, Bu, Pak, saya mau belajar nih online, jadi beri waktu dulu gitu. Beli waktu, beli pulsa ya, lihat data, penting itu. Ini mah ada orang tua yang mau belajar bawa pulsa buat main lah. Ya udahlah, terimakan saja itu hidupmu. Oke, berarti itu kurang komunikasi tuh kalau kayak gitu ya. Oke, terima kasih Bung Ai sudah menemani bincang santai siang ini. Yap. Terima kasih juga teman-teman udah mau nonton. Sekian dari kami. Terima kasih, selamat siang, dadah.